Sal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer. Saya Eti Rahmadilan Ragni NPM 191030302177 dan Nurul Delia Rohmawati NPM 191030202112. Definisi routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Dengan kata lain, fungsi routing yaitu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data. Tujuan routing yaitu merutekan informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewati. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network berbeda. Manfaat routing, yaitu router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan, mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Analogi routing. Diperlukan adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi sebagai berikut. 1. Alamat tujuan, yaitu tujuan atau alamat item yang akan di-routing. 2. Mengenal sumber informasi, yaitu dari mana sumber yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. 3. Menemukan rute, yaitu rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. 4. Pemilihan rute, yaitu rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. 5. Menjaga informasi routing, yaitu suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Analogi. Misalkan kita berada pada persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Prinsip dan cara kerja routing. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Gambar di atas terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network sebagai berikut, dan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address sebagai berikut. Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Routing statis, yaitu jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing tabel. Cara kerjanya yaitu konfigurasikan dilakukan oleh administrator. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Routing dinamis, yaitu proses yang otomatis. Rute ini ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur routing tabel. Cara kerjanya yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya. Default routing.
yaitu jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti edit.